Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada malam hari ini ya, setelah sekian lama kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Usuli Tsalatsah, yang Al-Usulu Tsalatsah matanya itu dikarang oleh siapa, Faiz? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang beliau itu lahir pada tahun berapa, Abdul Halim? 2024. Tahun berapa? 2000 apa tuh? Masehi. Hijriah emang udah 2000? 1000 berapa? Kapan, Alfi? 1115 Hijriah. Wafatnya Yusuf? 1206 Hijriah. Dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang khauf, ya, rasa takut. Beserta 3 jenisnya. Dan khauf jenis yang pertama apa? Jenis khauf yang pertama apa? Khaufus sir. Jenis khauf yang kedua, khauf al-hissi. Dan yang ketiga al-khauf at-tabi'i. Itu udah kita ambil ya, khauf tabi'i. Udah kita ambil belum? Udah kita ambil, Yusuf? Berarti wahakadar raja sekarang. Ahsan. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan, ya. Ingat, dimaksimalkan, karena nanti insya Allah 3 pekan lagi paling lama antum yang baca dan antum yang terjemahkan. Dan ngacak, nggak ana bilang nanti besok antum yang baca, enggak. Tiba-tiba Abdul Halim baca sebentar, ganti yang lain, lanjut. Aldi, lanjut, terjemahkan, lanjut ini, lanjut itu. Jadi semuanya dipersiapkan, semuanya antum semuanya mempersiapkan, baik harakatnya, bacaan Arabnya, dan begitu juga terjemahnya. Dan ana tadi minta kita sepakatnya berapa kitab? 2 kitab. Karena itu juga yang termasuk silsilah, yaitu Syarhul Usuli Tsalatsah dan Al-Mulakhasul Fiqhi Ba'dal Isya. Ya. Antum manfaatkan sekarang untuk melatih diri antum dalam membaca kitab dan menerjemahkan. Karena kita juga udah selesai muhtarat, alhamdulillah. Dan adapun nanti diadakan daurah atau tidak, kita lihat nanti, ya, karena memang antum anak rasa udah pada mutkin semua, ya. Udah pada murojaah kan? Murojaah, nahu, isim-isim yang dirofa, isim nasab, jar, fi'il, rofa, nasab, jazm. Nanti lagi. Itu ulangannya kapan nanti? Rabu. Hari Senin bagian sorof semuanya. Bagian sorof yang isim maupun fi'il. Halaman berapa? 3 sampai 50? 4 ya? Karena kita itu juga udah ulangan. Bener bukan? Berapa bulan sebulan yang lalu berarti, ya, udah ulangan. Dan ana rasa insya Allah mudah. Ayo kita lanjut lagi kembali ke kitab. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala, wa hakadha ar-raja'u ibadatun lillahi fayarjullaha. Ini ana insyaallah udah mulai tanya-tanya i'rabnya. Fayarjullaha, apa itu i'rabnya? Wa yuhsinu bihi dhanna. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan wa hakadzar raja, dan begitu juga raja. Apa arti raja? Rasa harap. Ibadatun lillahi, dia adalah peribadatan kepada Allah. Berharap, rasa harap. Bagaimana berharap, rasa harap? Maka di sini dijelaskan rasa harap itu adalah yang ibadah
fayarjullaha, berharap kepada Allah. Mas Ardian, yarju itu isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Ahsan. Kok bisa tahu kalau itu dia fi'il mudhari'? Huruf mudhara'ah. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdirnya ahsan, barakallahu fiik. Gio, Allah. Fi'il fa'il tadi udah ada. Allah, berarti apa i'rabnya? Enggak ada mudhof. Fi'il fa'il. Alfi apa? Apa Alfi? Ketawa-tawa ini tuh. Nggak tahu. Yusuf, apa? Ahsan, barakallahu fiik. Antum berdiri berdua. Kalau mau duduk nanti ada pertanyaan harus jawab, baru bisa duduk insyaallah. Fayarjullaha, yaitu berharap kepada Allah. Itu rasa harap. Wa yuhsinu bihi dhanna. Ya tadi berharap kepada Allah, berharap akan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, ganjaran dari Allah, dan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa yuhsinu bihi dhanna, dan memperbaiki sangkaan. Bihi, hi itu kembali ke mana? Yo, mau duduk. Yuhsinu bihi dhanna, berbaik sangka dengannya. Nya itu kembali kepada siapa? Ahsan, ijlis. Berbaik sangka kepada Allah. Dan adhanna apa i'rabnya? Apa? Apa Anas? Qum. Apa i'rabnya Azam? Qum. Apa i'rabnya Aldi? Di bawah bukunya ya kalau berdiri, sekali dicatat. Qum. Yusuf Karanganyar. Apa i'rabnya? Maf'ul bih. Itu sama kayak tadi. Yarjullaha, berbaik sangka. Jadi sangka itu yang diperbaiki. Korban, ulbih, objek. Kama qala ta'ala, ya tadi berharap yaitu adalah ibadah kepada Allah. Ya, dengan mengharapkan kepada Allah ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, janji-janji yang Allah janjikan, dan memperbaiki sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju, itu dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a, maka barang siapa yang berharap pertemuan, ya, berharap pertemuan Rabbihi, terhadap Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal amal saleh. Amalan salihan, amalan yang saleh. Nanti anda tanya salihan apa itu Rabbnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersyirikan, menduakan dengan peribadatan kepada Rabbnya kepada seorang pun. Dan ini udah berlalu bersama kita ya, menunjukkan bahwasannya juga ibadah itu ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Ikhlas dari mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersyirikan, menduakan dengan peribadatan kepada Rabbnya kepada seorang pun. Dan yang kedua mutaba'ah, yaitu amalan salihan, amalan yang saleh. Dia adalah yang diajarkan, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfi, salihan, apa ya Rabb salihan? Ulbi. Antum? Anas, amalan yang saleh, apa ya Rabb salihan? Azam? Antum Aldi?
Masdar. Dimas? Amalan salihan, amalan yang soleh. Rajulan salihan. Naat, ahsan, ijlis. Ya, itu dalilnya tadi ya, surat Al-Kahfi ayat 110. Dimaskum. Kemudian di sini kata pensyarah rahimahullah taala, farraghbatu ilaihi wa raja'u ma 'indahu ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Farraghbatu ilaihi wa raja'u ma 'indah. Farraghbatu ilaihi, maka berharap kepada Allah. Wa raja'u ma 'indah, dan berharap pada apa-apa yang di sisinya. Dia adalah ibadatun lahu, peribadatan kepada Allah. Jadi Allah maha sempurna, tidak menyerupai dengan sesuatu apapun dari makhluknya, karena semuanya selain Allah makhluk. Coba kalau kita lihat manusia, ketika ada seseorang yang terus berharap, meminta, kesel gak kita? Kesel. Ini kita beli ini, dia deket-deket, ngapain nih? Mau minta kan antum gitu. Atau kita baru ditransfer uang, tiba-tiba yang dia dulu yang nggak dekat sama kita tiba-tiba jadi dekat. Nah, ada maunya gitu. Nggak suka kalau sering diminta. Tapi Allah SWT mencintai hal itu, suka dengan hal itu, bahkan menjadikan berharap adalah ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan orang saleh, kanu yusari'un, mereka itu bersegera fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Wa yada'unana, dan mereka berdoa kepada kita, raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harap, wa rahaban, dan penuh rasa khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kita, kata Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwa rasa harap, rasa khawatir, khusyuk adalah bagian dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuji hal itu. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia yang penuh dengan kekurangan, sering-sering berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Enggak bisa paham pelajaran, langsung berdoa, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam memahami pelajaran. Sulit dalam menghafal, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menghafal. Ya, kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang paling cerdas di atas permukaan bumi ini. Jadikanlah hamba orang yang paling kuat hafalannya, jangan kuat, paling. Begitu. Kita berdoa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada umatnya, kalau minta kepada Allah SWT yang paling tinggi langsung. Fas'aluhul firdaus. Jangan minta surga yang biasa-biasa, langsung minta firdaus yang paling tinggi. Kita harus tamak terhadap rahmat Allah, terhadap janji-janji yang Allah janjikan. Tamak dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Silahul mu'min ad-du'a. Senjata orang mukmin itu doa. Dan itu mudah sekali, enggak paham, berdoa. Allah berikan, Allah Maha mampu. Kalau kita lihat orang kafir saja, Allah berikan kecerdasan yang mengkafirkan Allah, mengingkari Allah, bahkan mensyirikan Allah. Dan antum seharusnya memiliki rasa harap yang lebih daripada mereka. Mereka Allah berikan ini. Insya Allah ketika hamba berdoa, meminta, pasti Allah akan berikan. Apa kata Allah SWT? Ana inda dhanni abdi bi.
Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau antum berdoa tapi pesimis, bisa gak ya nanti? Misalnya, ya Allah berikanlah hamba kepemahaman, orang yang paling paham, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling kuat hafalannya. Ana dulu berdoa gitu. Jadi kan orang yang paling kuat, paling pintar, paling. Terus antum pesimis, bisa gak ya? Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Ya, jadilah Allah prasangkanya sama seperti hambanya. Faraghbatu ar-raja'u faraghabu ya. Ar-raja'u war-rahabu al-khawfu wa kilahuma ibadatun. Faraghabu ar-raja'u. Ya, raghab artinya ada raja ya. Raghab itu rasa harap. Raja juga rasa harap sama ya. Ar-raghabu ar-raja'u itu sama-sama rasa harap. Warahabu al khaufu ya, rahabu dan al khaufu itu juga sama, rasa takut. Wakilahuma ibadah, kedua-duanya adalah ibadah ya. Raghab dan raja ibadah, sama-sama rasa harap tadi. Rahab dan al khauf ibadah, sama-sama rasa takut. Wa 'alal 'abdi ayyuhsina dhannahu bi rabbih. Walal abdi, dan harus atas seorang hamba, ayyuhsina dhannahu bi rabbih, dia memperbaiki sangkaannya dengan Rabb-nya. Dan jangan hanya memperbaiki sangka. Ya Allah, berikanlah hamba pemahaman yang paling kuat, hafalan yang paling kuat, terus malas-malesan. Waktunya murojaah malah main. Waktu yang hafal malah tidur. Nggak bisa itu. Karena harus ada yang kedua ini. Apa yang kedua? Wa ya'mala bil asbabis syar'iyyati, dan dia beramal dengan sebab-sebab syar'i. Berharap lalu kemudian diiringi dengan beramal. Kalau mau jadi orang yang paling pintar, ya berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian pun juga beramal, yaitu belajar, baca. Waktunya bermain, antum ingin menjadi orang paling pintar, manfaatkan waktunya untuk menghafal, murojaah, baca. Seperti itu. Dulu kita kalau di Yaman itu, kalau udah selesai belajar sama Syekh, pulang ke asrama, dengar lagi rekaman yang tadi disampaikan oleh Syekh, dicatat faedah-faedahnya, karena pasti ada faedah yang luput, nggak mungkin kita catat karena terlalu cepat kan Syekh yang ngomong. Kita dengar lagi, oh sampai titik ini, kemudian kita cepatkan, oh di sini yang tadi ada faedahnya, dicatat. Kalau udah selesai lagi, kita cari lagi di YouTube, di Telegram, rekaman-rekaman Syekh yang lain yang mensyarah kitab itu juga, biar nambah penjelasan, semakin jelas lagi, faedah lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi ya jangan cuma belajar, cuma waktu belajar. Kalau antum ingin menjadi orang paling ya. Kalau antum lihat itu para ulama, nggak ada yang tidur 8 jam, nggak ada. Sebagian orang tertipu dengan ya yang dibuat-buat orang kafir itu, manusia itu kalau tidur dia minimal harus 8 jam. Akhirnya wah ini udah jam segini harus tidur ini, nanti siang lagi tidur lagi, nanti malam tidur lagi. Nggak bisa itu. Ya, barang siapa yang dia keinginan yang kuat, sahirul layali, ya, ada itu lupa. Dia akan menghidupkan malam-malamnya, begadang gitu. Murojaah, ngafal, membaca dan seterusnya. Ya dulu anak kalau belajar ya antum harus seperti ini. Jadi kita belajar nih syarah usul salasah. Dulu kita di Yaman begitu. Ini syarah Syekh Bimbas. Oh, anak harus beli nih syarah Syekh Semin. Beli lagi nih syarah Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Syekh. Anak bahkan ada itu Jami'us Syuruh, kumpulan syarah-syarah usul salasah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Syekh. Terus Anak tambah lagi kalau misalnya nggak bisa beli buku dari PDF, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdurrahman Al-Adani, dibaca itu.
Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh faedah ini tambahan lagi gitu. Dan biasanya kalau di pondok pesantren jarang kita temui orang begitu ya. Dia belajar misalnya syara ini terus dia beli lagi syara yang lain buat baca-baca. Jarang. Malah di sana belum ada yang nemuin, belum ada kan? Mungkin punya karena emang dulu pernah belajar tapi nggak dibaca gitu. Iya. Tapi kalau biasanya memang kalau orang jauh-jauh itu belajar jauh, dia memang nggak mau nyanyiakan orang yang telah dia tinggal. Tapi Anda nggak tahu ini banyak orang yang dari jauh kan, dari Riau, dari NTB, mungkin karena jauhnya masih sekitar Indonesia ya. Seperti itu. Ya, jadi ya benar-benar memanfaatkan waktunya. Juga yang bagi punya HP, Ana dulu pernah jadi seperti antum, dijauhkan itu nonton TikTok, Facebook, Instagram, itu buang-buang waktu itu. Antum nonton Instagram, nanti scroll 2 jam, tiba-tiba udah 3 jam. Ana pernah, Ana setengah 2 anak kebangun ke pondok. Wah, ini kok Mas Akbar masih bangun ini, kata Ana. Ketawa-tawa ini. Muskilah ini. Masih main HP ini, kata Ana. Aduh. Tapi kalau paginya insya Allah mungkin nggak tahu lah itu nanti. Tapi bangun ya jam 3 tetap ya. Tapi nggak tahu tidur lagi apa enggak itu. Ya dikurangin. Jadi memang yang punya HP itu juga salah satu fitnahnya itu. Entah ya dia terlalu larut main medsos. Kalau yang udah kecandu main game, ya jadi terlalu larut main game. Ya hilang, hapus game. Hapus. Ini dari punya antum HP nggak ada yang punya game kan? Dihapus. Saat Anda cuma game offline, jangan dihapus. Karena pasti nanti kalau antum itu sering bermain game, nanti itu hati antum akan condong kepada game. Wah ini masih lama ini. Oh ini nanti dikit lagi hari nggak sabar main game. Nggak fokus belajar. Atau wah ini udah mau naik level nih, gitu. Mau naik pangkat nih, ayo cepatlah hari Minggu nih, saya mau main game. Atau mungkin kalau yang megang HP setiap hari, ini masih belajar Ustaz lama sekali nih. Misalnya kayak kemarin kan, muhtarat sampai jam 8:30, anak pengen naikin level ini, mau nge-push gitu. Sekarang, gitu kalau main game, buang-buang waktu. Dan kalau antum ingin menjadi penghuni surga Firdaus, ya juga semangat antum harus tinggi. Karena mereka itu salah satu sifatnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, terus apa lagi? Apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, sifat mereka salah satunya adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ada itu anak punya temannya di Yaman, namanya Muhammad Wahyu, Masya Allah. Salah satu motivasi anak juga kan. Tapi ya sekarang kan beliau termasuk orang keras lah gitu kan. Anak bilang siapa itu Fahmi ini gabung sama orang-orang ini, sama ustaz ini. Kira ditahdir lah kan. Itu dia kalau udah dengar azan itu tidur langsung duduk. Langsung dia ke masjid. Pokoknya dia harus duduk itu di belakang imam. Masya Allah. Benar-benar dia jaga. Kalau batal wudunya, buang air kecil, buang air besar, wudu lagi, dia jaga wudunya. Nanti kita masuk ini pembahasan tentang wudu ya. Karena tidak ada yang menjaga wudu kecuali dia mukmin. Benar-benar pentingnya menjaga wudu. Tapi jarang sekarang ya menjaga wudu. Itu memiliki semangat yang tinggi. Kita lanjut. Ya, melakukan sebab-sebab syar'i. Wa inna dhannal hasana ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'alal 'abdi bil khairi wa bir rahmati wa bidukhulil jannati wa bi maghfiratidz dzunubi. Lihat, harus ada kedua-duanya. Wa inna dhannal hasana, dan sesungguhnya sangkaan yang baik.
berprasangka baik. Diiringi dengan apa yang kedua? Ma'al akhdhi bil asbabi, mengambil sebab-sebabnya. Ya'udu 'alal 'abdi bil khairi, maka itu akan kembali kepada seorang hamba dengan kebaikan. Ada ya'udu apa artinya? Kembali. Bil khairi apa i'rabnya? Dimas. Bil khairi. Bil khairi. Hah? Bi al khairi. Apa? Jar majrur ijlis. Ahsan. Ya, kembali kepada seorang hamba dengan kebaikan. Ingat, berbaik sangka, mengambil sebab, mendapatkan kebaikan. Wabir rahmati, dan dengan rahmatnya akan mendapatkan rahmat. Wabidukhulil jannati, dan dengan masuknya ke dalam surga. Wabimaghfirati dzunubi, dan dengan pengampunan dosa-dosa. Adh-dhannal hasan ma'al akhdhi bil asbab, mendapatkan kebaikan, rahmat, masuk surga, dan diampuni dosa. Kemudian lanjut, wa hakadha tawakkulu ibadatun, dan begitu juga tawakal. Udah sempurna belum? Belum. Adalah ibadah. Berarti apa i'rab ibadah? Anas. Hah? Dan begitu juga tawakal, belum sempurna. Datanglah ibadah, adalah ibadah sempurna. Berarti apa i'rab ibadah? Khobar, ahsan, ijlis. Barakallahu fiik. Dan begitu juga tawakal adalah ibadah. Wa huwa tafwidu ilallahi. Apa itu tawakal? Tafwidu ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu alaihi fi kullil umuri, dan bersandar. I'timad apa artinya? Bersandar. Alaihi, kepada Allah, fi kullil umur, pada setiap urusan. Dan ingat, bukan hanya menyerahkan, bukan hanya bersandar, tapi harus ma'al akhdhi bil asbab, diiringi dengan mengambil sebab-sebab. Dan tentu syar'i, ya, sebab-sebab yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Misalnya ada, anak udah 3 bulan gak dikirim-kirim uang kan, tawakal ala Allah. Alallah, kalau kita di Yaman itu, orang Yaman, alallah, masya Allah, itu tawakalnya tinggi sekali orang Yaman. Sulit sekali kita bisa mempraktekannya seperti itu. Ada yang istrinya udah 4 gak punya pekerjaan, ditanya, istri antum 4 gak ada pekerjaan, gimana istri antum? Alallah, dia jawab penuh dengan keyakinan, pedenya, alallah, Allah, gitu. Gitu. Ini kayak, nggak dikirim uang 3 bulan, nangis, ini anaknya nggak belajar ini, ya jadi mas ya. Ini anaknya mau pulang, mau kabur ini. Ditanya, Umi kok belum dikirim-kirim uang ini? Udah dikirim, kok mau pamit belum diambil? Belum dikasih gitu ya. Siapa yang belum dikasih? Alfi, belum dikasih ini gitu. Iya, gitu kan. Padahal mah nggak ada yang mau dibeli gitu. Dari pelajaran buku gitu nggak ada yang dibeli. Mau jajan itu kan. Ya maksudnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dengan sebab diambil juga sebab syar'i. Misal antum nggak dikirim uang. Ya kayak Gio misalnya, nanti dikirim uang, sekali kirim uang, beli ayam. Ternak ini, nanam ini. Nanti kan bisa dijual, tapi nggak tahu sama Gio nanti dijual murah gak kan kita gitu buat bakar-bakar kan. Ya gitu. Dengan sebab syar'i, jangan malah nggak punya uang, dia curi uang temannya. Itu bukan tawakal, itu bukan mengambil sebab, tapi itu dia mengambil kemurkaan Allah. Fata'tamidu 'ala Allahi fis salamati minasy syarri wal 'afiyati minal fitani wa husulir rizqi wa fi dukhulil jannati
wan najati minan nari. Ingat, ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ati. Fata'tamidu 'ala Allah, maka engkau bersandar kepada Allah. Fis salamati minasyarr, fis salamah, dalam keselamatan dari keburukan. Misal antum pulang malam-malam dari belajar, ketika mungkin antum libur datang ke kajian, Masya Allah, oh ini ada kajian ustadz besar di desa sebelah, naik motor malam-malam, oh pulang malam ini, terus dibilang, kata Zakaria bilang ke Yusuf misal, ini biasa tempatnya ini ada begal, antum bertawakal kepada Allah, Allah yang jaga nanti. Kita bersandar kepada Allah agar selamat dari keburukan. Wal afiyati minal fitan, dan selamat dari fitnah. Dan ada kisah yang anak alami ya, Masya Allah. Dan anak minta dari antum semua, yaitu zikir pagi dan zikir petang jangan sampai lewat. Atau jangan-jangan ada yang belum hafal ini. Nanti ya mungkin di agendakan ya, disuruh menghafal zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat. Kita anak di Yaman itu, alhamdulillah sore-sore itu pas lagi perjalanan dari Ma'bar ke Damar, perjalanan sekitar ya 40 menit naik mobil. 40 menit ya, biayanya berapa lupa. Kan kita di Yaman itu, di Yaman Utara, setiap jalan itu pasti ada cegatan. Yang cegat orang-orang Syiah, Houthi, bawa senjata itu. Lagi itu pas lagi patroli mereka. Anak lagi perjalanan, oh belum baca zikir petang kan, baca sambil baca gitu. Tiba-tiba pas lagi cegatan kan, disuruh turun satu persatu, diminta KTP-nya kan, kalau orang yang KTP, mana KTP-nya? KTP. Anak duduk di paling belakang paling kiri, masih ingat Anak? Paling belakang paling kiri, dipanggil satu persatu. Pas udah habis, mau habis, kanan Anak dipanggil. Habis itu udah dipanggil lagi. Kayak seakan-akan tuh orang Syiah itu nggak ngelihat Ana. Kalau misalnya Ana dipanggil, dilihat, oh apa Goroba ini Indonesia. Apalagi kan muka Ana kan kayak Cina. Jadi wah ada sini gitu kan. Orang Cina biasa langsung dipenjara itu. Karena ada teman Ana itu dia ketangkap di patroli itu di penjara. Ada yang penjara sebulan, 2 pekan, 3 pekan. Ya gitu. Alhamdulillah. Ya itu dia. Tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngelihat seakan-akan. Dibutakan. Kanan Anak dipanggil, langsung enggak manggil lagi. Padahal kan tinggal satu lagi itu. Apalagi badannya besar, masa enggak ngelihat gitu kan. Itulah. Kita lanjut. Wal afiyati minal fitani wa husulir rizqi, dan mendapatkan rizki itu pun bertawakal kepada Allah. Oh cuman ada uang segini, apa yang buka usaha ini, tawakal 'ala Allah. Oh untungnya cuman sedikit, tawakal 'ala Allah. Allah yang memberikan rezeki. Kita hanya mengambil sebab saja. Wa fi dukhulil jannati, dan dalam masuk ke dalam surga. Wan najati minan nar, dan selamat dari api neraka. Bersandar diri kepada Allah pada hal itu semua, dan ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ati, diiringi dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Wa qala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan menjadi pencukupnya, yakni kafih, cukupnya. Anak itu pas baru pulang dari Yaman, pikiran mau nikah itu. Karena memang itu kalau antum masih muda ya, umur 17 tahun lah gitu Anak. Itu kalau kita ngelihat akhwat Yaman, kan kadang nggak ngelihat tapi terlihat gitu kan. Pusing kepala. Hidungnya itu sampai udah kayak sesak nafas kayak itu cadarnya. Mancung-mancung. Matanya mata indah, kan Arab asli itu bukan Arab Saudi, Yaman itu Arab asli. Arab asli itu di Yaman. Itu pas pulang dari Yaman pikiran mau menikah. Anak yakin udah Allah yang pasti akan mencukupkannya. Kemudian anak yakin dengan sabda Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang pasti akan Allah tolong
Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah menginginkan kesucian. Wah, itu anak yakin, anak pokoknya mau nikah, anak nggak pikir itu ada uang nanti gimana buat mahar, gimana nanti buat acara pernikahan. Nanti capek ijlis duduk, ya nanti buat uang untuk mahar kan. Anak pulang, ya alhamdulillah, selang berapa bulan, 2 bulan 3 bulan bersabar, kemudian ya dapatlah di orang Tawangmangu tanpa keluar uang sepeser pun, malah anak dikasih uang 6 juta. Jadi anak dikasih uang 6 juta itu buat bayar cincinnya. Jadi cincin bukan dari anak. Ini 6 juta, 2 juta buat cincin, 1 juta nanti buat seserahan, 4 jutanya buat nanti orang tua kamu dari Jakarta mau ke Tawangmangu. Masya Allah. Tawakal ala Allah. Kemudian pikir lagi, oh nanti ini gimana ini cari uangnya. Allah yang ngasih, Allah yang berikan. Ngajar ditambah ada lagi rezeki nanti digaji, istri juga ngajar digaji, ya ada nanti pintu-pintu rezeki. Ketika antum nikah, ya semuanya masing-masing udah ada jatah rezekinya. Istri antum udah ada jatah rezekinya, antum udah ada jatah rezekinya dan sebagainya. Ya kesimpulannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum sering nggak ngerasain ketika antum dalam hati terbesit, kayaknya mau ini nih gitu. Tapi tiba-tiba besok atau lusa datang itu sesuatu yang kita inginkan. Pernah antum merasakan gak itu? Pernah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal ma'al akhdi bil asbabi al masyru'ati. Kemudian ini wa hakadha raghbatu war rahbatu. Mungkin kita lanjut nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Berarti pada pertemuan hari ini kita sudah mengambil roja adalah ibadah, begitu juga ar-raghbah adalah ibadah, ar-rahabu ya rasa khawatir, takut adalah ibadah, dan at-tawakkulu bertawakal adalah ibadah. Mungkin ini yang bisa kita ambil, ya terlalu kita banyak cerita ya, jadi ngambilnya sedikit tapi nggak apa, khair insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.